Selamat datang di HSC Corner, channel yang membahas tentang perpajakan, tips-tips dunia usaha, dan investasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa seri mengenai perpajakan untuk tahun 2020, di mana ini adalah penghujung tahun 2020, sangat relevan bagi kita untuk membahas apa yang kita akan lakukan untuk mengantisipasi perpajakan tahun 2020. Dan seri pertama ini, kami akan fokus membahas tentang kemudahan restitusi pajak tahunan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2020 ada tahun yang sulit bagi dunia usaha, tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita mengalami perlambatan ekonomi, banyak kegiatan disrupsi ekonomi terjadi di semua lini usaha, sehingga dapat diantisipasi bahwa seluruh dunia usaha tidak saja hanya mengalami perlambatan dari penghasilan, pengamatan dari kegiatan ekonomi, tetapi juga sangat mungkin mengalami kerugian usaha. Dan atas perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan usaha itu sangat dapat diantisipasi bahwa SPT atau penghasilan yang dilapor di tahun 2020 ini akan lebih kecil atau bahkan mencapai angka yang negatif dari segi perpajakan. Dan SPT tahunan 2020 yang akan disampaikan di awal tahun 2021 nanti akan merupakan SPT yang mungkin hanya dua opsi, yaitu melaporkan kerugian atau melaporkan laba, tapi laba yang jauh lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan impact dari kedua jenis pelaporan ini biasanya merupakan kekhawatiran daripada dunia usaha. Mengapa? Soalnya diperkirakan bahwa dengan melaporkan pajak yang demikian, SPT kemungkinan ada risiko SPT diperiksa oleh Dirjen Pajak. Nah, kekhawatiran seperti ini merupakan konsekuensi yang sangat logis dari umumnya pemahaman peraturan perpajakan dan bagaimana kantor pajak berespon terhadap SPT yang rugi atau SPT lebih bayar. Nah, selanjutnya kami akan lihat bahwa sebetulnya tidak selalu harus menjadi kekhawatiran dari seluruh dunia usaha jika memang ada SPT yang Anda masukkan lebih bayar atau mengalami kerugian. Ada satu jenis fasilitas atau kemudahan restitusi yang kita bahas dalam channel kali ini. Restitusi ini berdasarkan pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17C. Maaf, Pasal 17C ya, betul? Karena pasal ini ya seperti kami tuliskan, ini ada sedikit kesalahan tulis di slide ini, harusnya C ya, bukan 17D. Pasal 17C ini dinamakan dengan pasal untuk restitusi pajak yang dengan menggunakan istilah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tetapi kemudian disingkat dengan pengembalian pendahuluan. Dan pengembalian pendahuluan untuk kasus 17C adalah untuk wajib pajak tertentu. Nanti kita bahas untuk wajib pajak seperti apa yang memenuhi syarat pasal 17C Undang-Undang KUP ini. Sebagaimana diketahui, proses dari Undang-Undang 17C ini adalah prosesnya akan lebih cepat daripada pengembalian pajak versi standar. Di mana pengembalian pajak versi standar memerlukan waktu kurang lebih 12 bulan dari tanggal permohonan diajukan. Sedangkan proses daripada pasal 17C pengembalian pendahuluan ini hanya memerlukan 45 hari untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, dan 1,5 bulan untuk pengembalian dalam PPN dan untuk pengembalian kelebihan PPh badan. Dan
sampaikan di sini bahwa tidak ada pemeriksaan pajak, yang ada hanya penelitian pajak. Nah, apa bedanya? Apa itu penelitian pajak? Kita bahas bahwa penelitian yang dilakukan oleh kantor pajak dalam rangka pengembalian pendahuluan ini hanya ada tiga aspek, yaitu aspek pertama, yaitu penelitian terhadap kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang disampaikan di dalam SPT. Tentu kita ketahui dalam SPT ada perhitungan angka-angka bagaimana laba pajak, kemudian berakhir kepada tarif perpajakan, kemudian kepada jenis-jenis pajak yang dikreditkan, dan berakhir kepada jenis pajak yang diklaim. Dan kemudian ada penyampaian juga berapa angka SPT, angka laporan keuangan yang disampaikan, dan berapa jumlah yang dikoreksi fiskal sampai kepada laba fiskal. Dan perhitungan-perhitungan tersebut dapat secara lugas ada di dalam SPT tahunan kita. Nah, itu yang akan diteliti oleh Dirjen Pajak melalui AR ya pada saat SPT kita sampaikan ke kantor pajak. Dan selanjutnya penelitian juga akan meliputi seluruh bukti pemotongan yang menyebabkan lebih bayar tersebut. Ya, seluruh pajak yang kita kreditkan yang menyebabkan pajak yang lebih bayar meliputi dari pajak impor, PPh 22 impor jika Anda melakukan aktivitas impor, kemudian pajak PPh 22 dari WP tertentu yang berurusan dengan produk pembelian tertentu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distributor terigu, kemudian distributor semen yang akan dipotong oleh produsen semen. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi dengan BUMN dan dengan instansi pemerintah yang atas transaksi tersebut akan dipotong PPh 22 oleh pemotong. Nah, seluruh bukti potong itu akan dicek kembali dan Anda perlu melengkapi bukti-bukti pemotongan itu secara fisik dengan menyampaikannya, dan pada saat diminta dalam proses pengembalian ini Anda akan diminta untuk menyampaikannya. Kemudian jika Anda menyampaikan restitusi dalam PPN, maka pajak masukan dan pajak keluaran juga sebetulnya faktur-faktur perlu disampaikan dan akan diteliti. Selanjutnya kami melihat bahwa untuk wajib pajak orang pribadi persyaratannya hanya 2 ya. Jika Anda seorang wajib pajak pribadi memperoleh penghasilan dari bekerja, maka seyogianya jumlah pajak yang menjadi kelebihan bayar tidak ada batasan. Namun kasus-kasus yang dialami oleh orang yang bekerja di satu pemberi kerja hampir tidak ada kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan itu hanya sangat mungkin terjadi jika dalam kasus tertentu saja, misalnya Anda membayar cicilan PPh 25 secara teratur karena memiliki penghasilan lain yang berada di luar dari bekerja. Dari situ ternyata penghasilan itu tidak muncul lagi di tahun 2020. Ya, bisa juga karena pandemi, sehingga cicilan 25 yang Anda sudah bayar di tahun 2020 menyebabkan Anda harus meminta kembali, soalnya penghasilannya sudah tidak ada, jadi PPh 25-nya dimintakan kembali. Dan untuk jumlah PPh 25 atau jumlah pajak yang lebih bayar yang diindikasikan oleh orang yang hanya memperoleh penghasilan dari bekerja, itu tidak ada batasan, ya. Kemudian jika orang pribadi mempunyai pekerjaan bebas atau dari usaha dengan menggunakan entitas pribadi, misalnya Anda mempunyai toko di e-commerce atau di marketplace, bagi juga orang-orang pribadi yang memiliki usaha bebas dalam bentuk jasa, seorang arsitek, seorang akuntan yang bekerja secara pribadi, seorang usahawan kontraktor yang mengambil pekerjaan
secara proyek atas nama pribadi, tentu termasuk jenis pekerjaan-pekerjaan bebas yang perlu melaporkan SPT, tetapi dalam kasus tahun-tahun 2020 ini berkemungkinan untuk terlanjur membayar pajak lebih besar, terutama yang disebabkan oleh pemotongan pihak lain, walaupun karena oleh kewajiban untuk tetap menyicil PPh 25 ya. Tapi kami memberi catatan ya tentu bahwa cicilan PPh 25 untuk tahun 2020 ini sebetulnya sudah mengalami penurunan, yaitu ada yang sampai di tahap-tahap awal 30%, tapi kemudian dalam waktu berjalan mendapatkan diskon mencapai 50%. Tapi disadari bahwa jumlah yang harus dibayar dengan fasilitas jumlah yang diskon tersebut masih akan memberikan implikasi kemungkinan bahwa pajak yang Anda bayar itu pada akhirnya di akhir tahun tetap merupakan jumlah yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya terhutang di tahun 2020. Sehingga jika Anda memiliki pajak lebih bayar tersebut dari jumlah sampai dengan 100 juta rupiah, maka Anda bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, untuk restitusi pajak itu Anda cukup memulainya dengan mengisi di dalam SPT Anda dengan mencentang di bagian bawah dari halaman pertama atau halaman kedua biasanya. Anda cukup memperhatikan ada kolom di mana pajak lebih bayar itu Anda memilih untuk pengembalian pendahuluan sesuai pasal 17C atau 17D Undang-Undang KUP. Anda memberi centang di situ dan menyampaikan SPT ke kantor pajak. Ini sudah dianggap sebagai satu permohonan yang sah. Di dalam proses penelitian yang memberikan hasil yang telah lengkap, maka Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat yang kira-kira bentuknya seperti ini dengan judul Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Selanjutnya dari contoh SKP KPP ini akan ditindaklanjuti oleh wajib pajak dalam bentuk pemberian nomor rekening yang Anda inginkan untuk mendapatkan transfer uang itu, uang dari hasil lebih bayar yang Anda ajukan, dan yang disetujui tentunya, agar Dirjen Pajak menerapkan atau memproses kelebihan pembayaran pajak itu dalam bentuk produknya seperti ini, yaitu surat perintah membayar kelebihan pajak yang disingkat dengan SPMKP. Dari surat tersebut, Anda sudah bisa berharap jumlah ini akan ditransfer. Jadi Anda tidak perlu melakukan aktivitas apapun. Dengan memperoleh surat ini, Anda akan menunggu saja dana akan diturunkan jumlahnya kira-kira sama dengan jumlahnya sama dengan jumlah ini dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal ini. Jadi seluruh proses ini kira-kira tergambar di dalam bagan yang saya sajikan ini, yaitu 15 hari kerja dari tanggal Anda lapor SPT untuk menindasikan pengembalian pendahuluan sampai dengan tanggal SKP KPP diterbitkan. Dari tanggal tersebut, dengan catatan Anda segera memberikan nomor rekening, maka prosesnya kira-kira 30 hari, Anda akan memperoleh dana yang disetujui, dana perpajakan yang disetujui untuk dikembalikan. Suatu proses yang jauh lebih mudah dan jauh lebih singkat dan jauh lebih sederhana dibandingkan Anda mengajukan permohonan pengembalian restitusi dengan cara biasa. Untuk kasus wajib pajak orang badan yang mengajukan restitusi dengan cara seperti ini, hanya ada satu syarat, yaitu bahwa SPT badan mengindikasikan lebih bayar tidak lebih dari 1 miliar rupiah dalam tahun 2020. Prosesnya kurang lebih sama, hanya waktu yang diperlukan sedikit lebih lama, yaitu 1 bulan. Kemungkinan karena proses untuk pengecekan data, pemahaman wajib petugas untuk memproses data lebih bayar untuk perusahaan-perusahaan SPT badan itu memerlukan waktu pengecekan yang lebih lama.
Namun, dari tanggal SKP KPP diterbitkan, waktu yang diperlukan sampai uang diterima sama, yaitu 30 hari. Dengan catatan tentu Anda harus meminta agar nomor rekening yang untuk menerima dana pajak seyogianya adalah nomor rekening wajib pajak badan itu sendiri. Selanjutnya kami akan membahas mengenai fasilitas pasal 17C, pengembalian pendahuluan dalam kasus PPN. Jika di PPN Anda dalam posisi akhir tahun mengindikasikan adanya pembayaran pajak masukan yang lebih besar dari pajak keluaran dan jumlahnya tidak mencapai 1 miliar lebih, maka Anda dapat menggunakan pasal 17C ini untuk minta agar PPN yang lebih bayar tersebut dikembalikan dengan cara yang lebih cepat. Prosesnya juga sama, kurang lebih 1 bulan sejak tanggal Anda melaporkan SPT dan meminta pengembalian pendahuluan. Anda akan diproses dan dengan catatan data-data Anda lengkap, yaitu tadi memberikan semua dokumen, PPN masukan, dan PPN keluaran, maka Anda akan memperoleh perhitungan dan hasil perhitungan itu disetujui dalam bentuk SKP KPP, yaitu surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Dan dari situ 30 hari kemudian, dengan cara Anda segera memberikan nomor rekening Anda, akan diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak, dan dari situ diproses oleh bendahara negara untuk membayar pajak yang kelebihan ke rekening yang ditunjuk. Nah, dari ketiga jenis wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tersebut, mengapa di tahun-tahun sebelumnya banyak, padahal peraturan ini sudah berlaku dari cukup lama ya, tapi banyak orang yang tidak menggunakan fasilitas ini. Nah, namun banyak juga kami merekomendasikan agar fasilitas itu ditinjau kembali. Nah, kita lihat resiko dari restitusi pajak ini memang diindikasi di dalamkan. Kita melihat bahwa resiko atas restitusi pajak sesuai dengan pasal 17C ini mengindikasikan bahwa kelebihan pembayaran ini menuntut suatu pertanggungjawaban bahwa jika Anda meminta pengembalian pendahuluan ini, ada risiko di belakangnya, yaitu bahwa jika angka lebih bayar ini tidak benar, maka ada risiko dilakukan pemeriksaan kemudian yang berakhir jika ada pemeriksaan dan hasil temuan yang menyatakan pajaknya ternyata tidak lebih bayar sebesar itu, itu akan ditagih kembali disertai dengan denda 100% dari jumlah yang dimintakan kembali. Dan ini merupakan pasal yang seringkali menyebabkan banyak wajib pajak tidak menggunakan fasilitas tersebut. Namun di dalam konteks di tahun 2020 kami sangat menyarankan agar fasilitas ini ditinjau kembali dan dipertimbangkan untuk digunakan. Berikut adalah alasan dari kami. Bahwa jika Anda sebagai SPT orang pribadi yang ingin melakukan atau meminta fasilitas pengembalian pendahuluan ini, menurut kami resiko post audit cukup rendah. Mengapa demikian? Mengapa? Karena dalam umumnya orang pribadi yang bekerja, maka yang perlu dicek adalah rekening-rekening koran penampung penghasilan Anda, ya. Sehingga ini merupakan suatu pembuktian sederhana aja menyatakan kebenaran dari penyampaian keseluruhan penghasilan Anda di dalam tahun tersebut. Jadi menurut kami dengan jumlahnya SPT orang pribadi yang cukup banyak, Anda mungkin dapat lebih berkemungkinan untuk diperiksa dalam persentase yang jauh lebih kecil. Kedua, melihat tahun 2020 sebagai tahun di mana terjadi pandemi dan krisis ekonomi, maka banyak sekali perusahaan yang akan menggunakan fasilitas ini karena status mereka yang merugi. Sehingga dari persentase jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas ini dan menggunakan dan meminta restitusi dengan cara pengembalian pendahuluan seperti ini, diperkirakan bahwa
persentase Anda lakukan post audit akan lebih rendah. Dengan asumsi bahwa jumlah COPS dari Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pemeriksaan juga jumlahnya sama, maka jumlah pemeriksaan itu tentu akan tidak meningkat terlalu signifikan. Ketiga, kita mempertimbangkan bahwa dalam pandemi ini sangat diperhatikan cash flow perusahaan untuk tidak tetap survive, untuk membayar gaji, dan untuk bisa terus melanjutkan usaha. Nah, jika dengan cara Anda mendapatkan pengembalian pajak yang lebih cepat, tentu akan memberikan suatu kemudahan dari pajak yang digunakan dapat digunakan kembali untuk membiayai operasional Anda. Hal keempat yang kita perlu pertimbangkan adalah bahwa jika Anda menggunakan fasilitas pengembalian penjualan ini, Anda terus perlu mengantisipasi dengan cara membenahi pembukuan dan melengkapi dokumen agar pengembalian pendahuluan ini tidak mempunyai impact yang negatif jika ditempuh. Dan terakhir yang kami perlu simak adalah sama seperti semua pemeriksaan, jika hasil Anda dilakukan post audit dan kemudian memberikan hasil pemeriksaan yang tidak Anda setujui, tetap kita dapat mengajukan keberatan pajak, yaitu sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang KUP yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan pajak. Dan selama keberatan pajak diajukan, maka pajak tidak terhutang. Ya. Dan dengan catatan tentunya bahwa Anda yakin bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan kenyataan, atau Anda memiliki argumen atau dokumen yang memperkuat tanggapan Anda untuk menyatakan ketidaktujuan Anda. Jadi, dengan demikian, kami sangat menyarankan agar Anda mempertimbangkan untuk membantu perusahaan dengan cara mengajukan pengembalian pendahuluan, dan fasilitas ini fasilitas yang sangat perlu dipertimbangkan untuk memberikan Anda kemudahan dalam rangka usaha dan dalam rangka menunaikan kewajiban perpajakan Anda, khususnya di tahun 2020. Demikian ulasan dari kami. Sekiranya ada sanggahan atau pertanyaan atau keinginan untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai permasalahan Anda yang lebih spesifik, Anda bisa menghubungi kami di sosial media yang kami berikan. Sekian, terima kasih sudah menyimak, dan jika Anda merasakan manfaat dari presentasi ini, silakan subscribe channel kami, bunyikan lonceng, dan berikan tanda like. Terima kasih sudah mendukung.